Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Nova Fitria di Reaction With Me. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Di video kali ini aku bakalan reaction kekayaan Gunung Leuser. Nah, buat kalian yang belum tahu, kita langsung aja ke videonya. Sebelum ke videonya, kalian pastiin dulu subscribe channel aku dan nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di bawah sini dan add Facebook kami di sini agar kalian tidak ketinggalan informasi dari aku. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Tapi sebelum mulai untuk nontonnya, kalian juga harus subscribe channelnya Detektif Aceh, karena di Detektif Aceh ini banyak informasi tentang Aceh. Nanti aku kasih linknya di description box. Oke, mari kita mulai videonya. Assalamualaikum saudara mutuah, kembali lagi di channel Detektif Aceh. Kali ini kita akan bahas tentang kekayaan Gunung Leuser. Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan channel ini. Mari kita bangun channel ini agar Aceh lebih dikenal di mata dunia. Degradasi hutan di Aceh, di luar maupun di dalam kawasan ekosistem Leuser atau KEL, juga disebabkan alih fungsi lahan menjadi perkebunan dan kawasan pertambangan. Karena memang di perut bumi Aceh ini kaya dengan bahan tambang. Tak kurang dari 21 bahan tambang ada di sekitar KEL. Mulai dari batu gamping untuk bahan baku semen, batu bara, minyak bumi, gas alam, batu giok, biji besi, nikel, tembaga, mangan, perak, hingga emas. Keberadaan uranium di Aceh hingga kini masih menjadi tanda tanya dan bahan perdebatan yang tak pasti. Sebagian kalangan meyakini bahwa Aceh memiliki kekayaan alam berharga ini. Dari beberapa hasil searching, kami menemukan beberapa hal aneh berkaitan dengan keberadaan uranium di Aceh. Salah satunya adalah bantuan Uni Eropa untuk riset di Taman Nasional Gunung Leuser. Bantuan ini diduga membawa motif tertentu. Adakah ini bagian dari strategi yang terwujud dalam bantuan pemulihan lingkungan, namun dengan niat tertentu, atau mencari uranium? Ada yang menyebut, di bawah lapisan tanah kawasan Leuser ini terdapat uranium yang merupakan bahan tambang paling dicari saat ini untuk bahan penghasil reaktor nuklir, dan hanya sedikit negara di dunia yang memilikinya. Sehingga harganya bisa 100 kali lebih mahal dari emas. Hasil penelitian dari Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser pada tahun 1987 lampau, lembaga riset itu menemukan 21 jenis bahan tambang alam di perut Taman Nasional Gunung Leuser. Potensi bahan tambang itu antara lain adalah uranium, batu bara, bahan baku semen, emas, dan nikel. Dari hasil penelitian BATAN tersebut diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 1996. Insinyur Aldan Jalil, Sriyono, Agus Sutriyono, dan Sadio melakukan penelitian di daerah kawasan Leuser, tepatnya di Simpang Kanan, Aceh Timur. Hasil penelitian tersebut dimuat dalam prosiding presentasi ilmiah bahan bakar nuklir 2, Jakarta, 19-20 November 1996. Pernyataan keras telah dilontarkan pengamat lingkungan hidup asal Sumatera Utara, Profesor Dr. Bungaran Antonius Simajuntak. Ia meminta kepada pemerintah Indonesia agar menyelidiki dugaan Taman Nasional Gunung Leuser menyimpan bahan tambang uranium. Profesor ini menanggapi pendapat yang menuding Uni Eropa sesungguhnya bukan ingin menyelamatkan Taman Nasional Gunung Leuser, tapi ingin menguasai kawasan itu karena menyimpan uranium sebagai bahan baku nuklir. Seperti ada sebuah kesengajaan untuk merahasiakan dan mengelabui bangsa Indonesia melalui penyelamatan paru-paru dunia. Apalagi seperti kita ketahui, harga uranium sangat mahal dan tidak semua negara di dunia ini diperbolehkan mengolahnya. Penelitian lainnya dilakukan oleh Jonathan Tarigan, anggota organisasi pecinta Leuser. Dia menyebutkan adanya potensi tambang emas, uranium, tembaga, minyak, dan gas bumi. Apakah hanya ini? Tentu tidak. Disinyalir, kandungan uranium yang tinggi di kawasan Leuser menjadi kekhawatiran Amerika dan Eropa. Mereka telah lama memantau kandungan uranium Leuser via satelit. Meski Badan Tenaga Atom Nasional yang melakukan penelitian di tahun 1987 pernah menyebutkan adanya kandungan uranium di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Dan diperkuat oleh penelitian 4 ahli tambang Indonesia yang dirilis dalam prosiding presentasi ilmiah Daur Bahan Bakar Nuklir 2 pada November 1996 di Jakarta. Tapi informasi detail terkait hal ini tak pernah diungkapkan ke publik sampai sekarang.
Nah, saudara mutua, sekian pembahasan kita tentang kekayaan Gunung Leuser yang diduga uranium ikut ada di dalamnya. Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan channel ini. Nah, jadi itu dia video kekayaan Gunung Leuser. Nah, sekarang kalian udah tahu kan? Nah, buat kalian yang nonton video ini, silahkan like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa bertambah pengetahuannya. Karena juga aku tadi baru nonton, terus langsung nambah gitu pengetahuannya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Karena ini mau bulan puasa, kita harus bersemangat untuk menyambut bulan Ramadan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.